Ini adalah kuliah kita pengantar hukum laut. Teman-teman sekalian, kalau membayangkan hukum laut, terutama bagi teman-teman yang bukan berasal dari bidang hukum, mungkin akan membayangkan untuk apa mempelajari hukum laut. Apakah misalnya membayangkan kita akan menyelesaikan sengketa antar lumba-lumba seperti ini, sehingga perlu hukum di laut? Atau mungkin ada juga yang berkelakar, apakah kita akan menyelesaikan pertikaian atau perseteruan antara anjing laut seperti ini sehingga kita punya perlu hukum? Jawabannya adalah bukan seperti itu tentunya. Kita memerlukan hukum laut untuk mengatur laut dengan konteks atau dalam konteks kita sebagai orang geomatika atau geodesi, nanti kaitannya dengan keruangan atau kewilayahan. Sebelum kita bicara soal hukum laut, kita perlu memahami dimensi dan pentingnya laut. Teman-teman tentu paham planet ini disebut sebagai planet Earth. Kalau dalam bahasa Inggris, Earth itu sendiri artinya tanah. Nah, planet ini disebut planet tanah, padahal 70% dari permukaannya bukanlah tanah, tetapi air. Maka banyak orang yang bilang semestinya planet ini disebut sebagai planet water, planet air gitu ya. Jadi airnya lebih banyak dibandingkan daratannya. Airnya itu menutup permukaan bumi dominan 70% dibandingkan daratan yang hanya 30%. Artinya, laut itu penting karena laut itu luas. Kita lihat misalnya di Asia Pasifik saja. Maka laut itu, dia kalau di sini lihat ya, 70% eh, dari permukaan bumi itu adalah laut, dikatakan di sini, atau samudra, dan 50%-nya itu adalah Pacific Ocean atau Samudra Pasifik. Seperti yang kita lihat ini, lautnya luas sekali, banyak sekali, dan itu ternyata digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Salah satunya apa? Pelayaran. Namanya Sea Line of Communication atau SLOC. Di Asia Pasifik kita lihat laut itu digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Laut juga digunakan untuk transportasi minyak mentah. Kalau teman-teman lihat misalnya di sini, ini adalah Laut Cina Selatan, ini adalah tempat dikirimnya minyak mentah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada di South China Sea ada berapa persen di tahun 2016 dan segala macam. Intinya bahasa sederhananya adalah laut itu sangat penting untuk transportasi, salah satunya minyak mentah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, oil and petroleum, migas gitu ya, ini juga merupakan satu potret yang sangat penting untuk kita ketahui. Ternyata minyak itu, oil and petroleum itu dikirim itu melewati beberapa kanal atau terusan atau selat begitu atau laut yang sempit. Ada Panama, ada Cape of Good Hope, kemudian ada Danish Strait, Turkish Strait dan seterusnya sampai dengan adanya Selat Malaka. Strait of Hormuz ada di sini. Teman-teman bisa lihat sekian persen minyak dan gas itu dan bahan bakar itu ditransportasi melalui sekian jalur-jalur laut ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dan Selat Malaka adalah salah satu yang sangat-sangat penting di situ. Oke, artinya apa? Yang kita nikmati hari ini berupa oil and gas, petroleum itu sebenarnya di bawahnya itu melalui laut. Betapa pentingnya. Kalau teman lihat sekarang punya HP, coba dicek HP masing-masing. HP itu kalau tidak diproduksi di Indonesia, mungkin produksi di Cina atau di Taiwan atau tempat lain, itu berada di tangan teman-teman atau sampai ke tangan teman-teman itu karena dia ditransportasi lewat laut, bukan lewat udara, bukan lewat darat. Jadi segitu pentingnya laut itu bagi transportasi. Jadi perdagangan dunia itu sebagian besar memang melalui laut. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalnya terjadi satu masalah di laut, katakan terjadi kecelakaan, maka kerugiannya akan tinggi sekali. Karena apa? Karena perdagangan hampir semuanya lewat laut, gitu kan. Ini contoh nih, beberapa grafik yang teman-teman lihat di sini. Ini adalah kerugian yang diderita kalau terjadi insiden di laut. Ini kita lihat contohnya di sekitar Indonesia, adanya Laut Cina Selatan. Itu ternyata termasuk yang paling tinggi perannya. Kalau di sana terjadi kecelakaan, maka akan terjadi kerugian yang segitu besar. Jadi kesimpulannya lagi-lagi, laut sangat penting posisinya. Nah, bagaimana negara menguasai laut? Prinsip utamanya namanya land dominates the sea. Jadi, karena kita punya tanah lah, atau karena kita punya daratan lah, maka kita punya laut, begitu logikanya. Jadi, laut itu tidak datang sendiri. Laut itu datang karena suatu negara memiliki daratan. Dari daratan yang ini, katakan yang kuning ini,
kita kemudian ingin mendapatkan laut atau berhak atas lautan. Tidak hanya segitu, bertambah, mungkin terus bertambah dan bertambah, tergantung dari kebutuhan dan perkembangan apa namanya kepentingan, gitu ya. Jadi intinya land dominates the sea. Karena kita punya daratan, maka kita berhak atas lautan. Sekarang kita lihat misalnya Indonesia. Indonesia kalau dibandingkan dengan benua Eropa misalnya di sini, Indonesia itu besar sekali, teman-teman. Kalau kita lihat misalnya antara Indonesia dengan Eropa, kalau dibandingkan, Indonesia itu memenuhi ruang dari Irlandia sampai Kazakhstan. Itu habis oleh Indonesia. Kalau ditambahkan airnya, lebih banyak lagi. Soalnya kalau lihat di sini mungkin United Kingdom jadi kelihatan kayak kecamatan aja di Sumatera kan gitu ya. Jadi kecil. Artinya kita adalah negara yang luar biasa besar sekali gitu. Pertanyaannya, apakah memang kita sebesar ini ruang lautnya dari dulu? Nanti kita akan pelajari itu. Nah, yang jelas kalau kita lihat dari sejarah Indonesia, teman-teman misalnya kalau nanti datang ke Borobudur ya, di Borobudur itu ada relief seperti ini nih. Jadi bayangkan Borobudur itu diciptakan udah lama sekali gitu ya. Ada relief seperti ini nih, ada kapalnya bayangkan. Artinya apa itu? Artinya berarti sebelum adanya Borobudur, di Nusantara ini sudah ada kapal kan? Sudah kapal seperti itu gitu. Makanya dia dijadikan relief di Borobudur. Yang ternyata memang kapal itu benar ada, sejarah telah membuktikan. Kalau teman-teman nanti ke Borobudur lihat di replikanya, dia ada museumnya itu sudah dibuat nih kapal ini. Sudah dibuat dan ada di museumnya itu. Jadi benar-benar kita adalah bangsa pelaut dari dulu sekali gitu. Bahkan sebelum adanya Indonesia, sebelum bahkan Belanda datang ke sini gitu ya. Bangsa pelaut. Pertanyaannya sekarang, seberapa kita mengenal laut kita? Gitu kan? Seberapa kita mengenal laut kita? Teman-teman tentu lihat di sini. Ada dua peta kiri dan kanan nih, gambaran lah ya. Yang kiri itu adalah planet Mars, permukaan Mars ini. Yang kanan itu adalah dasar laut. Kalau kita orang geodesi, kita tentu akan bisa paham nih. Kiri itu jauh lebih teliti ya dibandingkan kanan gitu ya. Jadi pengetahuan kita terhadap planet Mars jauh lebih bagus dibandingkan pengetahuan kita terhadap dasar laut kita sendiri. Ini masalah serius berarti kalau begitu kan. Kita lebih memperhatikan sesuatu yang jauh dibandingkan sesuatu yang dekat dengan kita. Dan itu fakta sampai hari ini. Kita lebih banyak mengenal planet Mars dibandingkan dasar laut kita sendiri. Nah, mungkin teman-teman kalau waktu SD dulu, kalau disuruh menggambar misalnya, menggambar pemandangan, kalian gambar apa? Ini mungkin. Jadi pasti ada gunung dua, lalu ada matahari tengahnya, ada jalan gitu ya. Jadi bayangkan imajinasi kita tentang alam itu ya seperti ini. Pemandangan ini gunung, matahari, sawah. Kita nggak pernah secara spontan menggambar laut misalnya. Itu artinya apa? Imajinasi kita itu dipenuhi oleh daratan, bukan oleh lautan. Nah itu katanya secara psikologis gitu ya, secara budaya, memang laut belum ada dalam pikiran dan imajinasi kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengusahakannya, menjaganya, memanfaatkannya dengan baik, kalau dalam imajinasi kita aja nggak ada. Jadi orang dari kecil itu tidak menjadikan laut sebagai bagian yang penting dari hidupnya kan. Gitu. Jadi we have better maps of the surface of Mars and the Moon than we do of the bottom of the ocean. Jadi peta kita untuk planet Mars dan bulan itu lebih bagus dibandingkan peta kita untuk dasar laut seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, itu kata siapa tuh? Gene Feldman, seorang NASA oceanographer. Seorang oceanographer dari NASA mengatakan seperti ini. Nah, mari kita lihat sekarang kita tadi sudah bicara soal bagaimana kita mengenal laut apa tidak. Nah, untuk mengenal laut dan mengelola laut, berarti kita perlu sesuatu yang mengatur kan. Nah, itulah hukum laut. Nah, awalnya di ketika hukum laut itu pertama kali muncul atau ketika niat atau kebutuhan mengatur laut itu muncul, ada dua prinsip ini yang muncul. Ini di zaman Romawi ya. Satu namanya res communis omnium. Apa itu artinya? Hak bersama seluruh manusia untuk menggunakan laut. Begitu bahasanya. Makanya laut itu harus diserahkan kepada negara gitu. Atau yang kedua, res nullius. Laut itu tidak ada pemiliknya. Siapapun dapat menguasai laut. Begitu dulu konsepnya. Jadi ada di dua ini. Ada yang mengatakan hak bersama maka harus diberikan kepada negara. Ada yang mengatakan tidak perlu dimiliki karena siapapun boleh menggunakan laut yang mana saja gitu. Nah, ini kemudian berkembang di abad yang agak modern. Ada dua prinsip yang mirip sama itu atau meneruskan prinsip itu. Namanya mare liberum dan mare clausum.
Saya nggak tahu nih bahasa bacanya apakah mer atau mare, saya nggak tahu juga. Begini tulisannya. Nah, yang liberum itu dikembangkan oleh namanya Hugo Grotius, orang Belanda. Yang clausum dikembangkan oleh John Sheldon dari UK Inggris. Nah, si Hugo Grotius orang Belanda mengatakan laut itu harusnya bebas milik tidak tidak boleh dimilikin, siapa saja boleh pergi kemana saja dan memanfaatkan laut. Begitu prinsipnya Hugo Grotius. Oke, tidak harus miliki, bebas siapa boleh menggunakan di mana saja. John Sheldon di satu sisi atau sisi yang lain punya prinsip yang berbeda. Laut itu harus dikuasain oleh negara yang ada di dekatnya katanya. Kenapa? Agar jelas hak dan kewajibannya. Bisa diatur segala macam gitu. Ada yang bertanggung jawab dan segala macam segala macam. Nah, dari situ kemudian berkembanglah dua hal ini. Kalau saya tanya biasanya teman-teman, mana yang kita pakai sekarang? Nanti kita akan temukan jawabannya mana yang kita pakai. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu. Kenapa Hugo Grotius ini eh, menyampaikan bahwa laut itu harusnya bebas, nggak boleh dimiliki, siapapun boleh kemanapun memanfaatkan laut. Karena itu salah satu prinsip untuk mendukung penjajahan. Kalau teman lihat misalnya Belanda kan datang hingga ke Indonesia kan. Nah, salah satunya karena prinsip seperti itu. Dia merasa laut itu tidak boleh dimiliki, siapapun boleh datang kemana saja untuk memanfaatkan laut gitu. Jadi artinya kalau kita ngomong prinsip hari ini, prinsip keilmuan, kita harus lihat juga sebenarnya motivasinya apa di balik prinsip itu gitu. Dia punya kepentingan, ternyata ada kepentingan untuk penjajahan misalnya. Nah, mana yang kita pakai sekarang dari keduanya ini? Jawabannya adalah kedua-duanya dipakai. Kombinasi. Nanti kita akan lihat. Nah, bagaimana penguasaan laut itu terjadi? Nah, berarti artinya nih, John Sheldon ini ada benarnya nih. Dia kan bilang tadi negara harus menguasai laut kan. Nah, itu ternyata diadopsi. Makanya muncullah kalau teman-teman masih ingat ya di SMA, laut itu laut teritorial 12 mil kan itu kan. Ada ZEE-nya segala macam. Itu berarti dikuasai oleh negara. Itu berarti mengikuti prinsipnya John Sheldon. Kalau Hugo Grotius diikuti nggak prinsipnya? Diikutin juga. Makanya sekarang ada namanya laut bebas kan. Jadi di luar ZEE itu kan bebas tuh. Siapapun boleh ke sana segala macam. Jadi dua-duanya itu diadopsi. Nah, ketika bicara soal prinsip yang klausum tadi, bahwa negara menguasai laut, maka yang pertama kali muncullah laut teritorial. Waktu itu, laut teritorial itu lebarnya 3 mil laut. Kenapa 3 mil laut? Karena waktu itu kekuatan meriam di zamannya itu 3 mil gitu, bisa ditembakkan. Jadi gunanya adalah untuk melindungi daratan, maka dibuatlah semacam sabuk pengaman 3 mil laut kan gitu ya, agar eh, meriam itu tidak bisa menembak lebih dari itu gitu, untuk keamanan. Itu awalnya kenapa 3 mil? Karena 3 mil itu merupakan tembakan meriam di zaman itu. Oke, itu sejarahnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah adanya muncul prinsip itu yang kemudian diakui oleh beberapa negara dan pihak segala macam, di zaman modern setelah Perang Dunia Kedua tahun 45, 51, 57, itu mulai ada perkembangan-perkembangan baru tentang hukum laut. Tahun 45 misalnya, Truman, Presiden Amerika, menegaskan dia ingin mengklaim wilayah laut di sekitar dia namanya landas kontinen hingga 200 mil laut. Begitu waktu itu. Dia di tahun 45 udah mikirin menguasai laut di sekitarnya gitu ya. Namanya Proklamasi Truman. Kenapa? Karena nama presidennya Harry S. Truman. Gitu. Truman Proclamation. Tahun 45. Tahun 51, ada sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia. Itu membuat keputusan International Court of Justice atau lembaga Mahkamah Internasional itu memutuskan sesuatu yang kemudian penting sekali, artinya bagi perkembangan hukum laut setelahnya. Apalagi setelah itu, Indonesia ternyata menjadi bagian penting juga dalam perkembangannya. Indonesia di tahun 57 mendeklarasikan diri bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia itu menjadi milik Indonesia yang sebelumnya bukan milik Indonesia. Itu yang kita kenal sebagai Deklarasi Juanda. Itu kemudian yang menjadi cikal bakal dari apa yang kita sebut sekarang sebagai negara kepulauan. Oke, jadi itu adalah waktu-waktu yang penting terkait dengan perkembangan hukum laut internasional setelah Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang bagaimana dengan kodifikasi? Kodifikasi itu maksudnya setelah berkembang satu tradisi, kebiasaan segala macam, itu kan harus ditulis menjadi hukum kan. Nah, itu proses kodifikasi namanya. Jadi ini kan kalau ini tadi kan praktek-praktek ya, praktek-praktek negara ya, ada yang mengklaim ini, mengklaim ini dan segala macam. Itu menjadi praktek negara. Itu kan kalau tidak ditulis tidak menjadi hukum yang resmi kan. Nah, proses menjadikannya hukum resmi itu namanya kodifikasi. Menjadikan dia pasal-pasal gitu ya. Di tahun 1958, PBB menginisiasi
apa yang disebut dengan United Nations Conference on the Law of the Sea. Konferensinya, oke? Konferensi itu berarti pertemuan menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan itu namanya konvensi. Jadi antara konferensi dengan konvensi. Konferensinya adalah rapat prosesnya, konvensi adalah hasilnya. Jadi di tahun 1958, kalau kita lihat di sini misalnya ya, bentar. Nah, misalnya kalau di sini kita lihat di tahun 1958, PBB menginisiasi apa yang namanya Konferensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Conference on the Sea. Dia menghasilkan kesepakatan, kesepakatan namanya konvensi. Nah, nama kesepakatannya berarti United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, karena prosesnya namanya conference, hasilnya namanya convention, sama-sama C itu kalau di bahasa Inggris, singkatannya jadi sama, UNCLOS gitu. Ada UNCLOS United Nations Conference on the Law of the Sea, ada UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, cara membedakannya biasanya kalau kalau conference-nya pakai istilah 1, 2, 3, UNCLOS 1, UNCLOS 2, UNCLOS 3, itu proses pembuatannya. Hasilnya adalah konvensi. Maka ada konvensi 58, konvensi 60, konvensi 82. Jadi UNCLOS 1958, UNCLOS 1960, UNCLOS 1982. Nah, jadi ingat antara mana prosesnya, mana hasilnya. Prosesnya adalah konferensi atau conference, hasilnya adalah konvensi atau convention. Lanjut lagi, jadi yang kita punya sekarang ini atau yang kita lihat adalah bagaimana PBB telah mengawali proses menjadikan ini sebagai hukum yang tertulis gitu kan. Yang kita miliki sekarang berarti yang terakhir. UNCLOS 3 prosesnya, hasilnya adalah UNCLOS 1982 atau konvensi tahun 80 yang kita pakai hari ini. Itu yang akan kita pelajari nanti sepanjang semester ini ya. Jadi sejarahnya seperti itu tuh kalau kita ulang sedikit ya tadi. Pertama sebelum adanya hukum eh, laut ini internasional yang terkodifikasi atau yang sudah resmi ditulis, tentu kekuasaan terhadap laut itu datang dari siapa? Dari agama, kekuasaan gereja di zaman itu kan. Karena gereja sebagai pemimpin agung gitu ya. Kalau gereja sudah mengatakan ini punyaku, ini punyamu, orang akan nurut waktu itu. Jadi gereja pun membagi-bagi laut. Lalu setelah itu ada kekuatan armada laut, Spanyol, Portugis itu memiliki kekuatan laut. Dia juga membagi-bagi dunia ini, lautnya sana punya saya, situ punya kamu gitu. Dia aja bagi-bagi dengan santai gitu. Habis itu ada klaim sepihak oleh negara, namanya Proklamasi Truman tadi. Amerika yang mengklaim lautnya. Habis itu secara sporadis, ada Amerika Latin ikut-ikutan, Indonesia ikut juga dan segala macam. Nah, baru kemudian PBB melakukan verifikasi, membuat hukum itu menjadi tertulis. Dari situ kemudian ada UNCLOS 1 tadi yang menghasilkan UNCLOS 58, UNCLOS 2 menghasilkan Konvensi 60, UNCLOS 3 menghasilkan Konvensi tahun 82. Itu sejarahnya. Jadi yang kita pakai sekarang adalah yang ini, yang terakhir ini, 82. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara soal UNCLOS, nanti ini akan kita bicarakan sepanjang pertemuan nanti, itu adalah United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi konvensi PBB tentang hukum laut yang ditandatangani tahun 1982 itu yang terakhir, yang terkini yang kita pakai. Nah, jadi dia disebut oleh Tomiko. Tomiko itu adalah presiden konferensi UNCLOS yang ketiga tahun 73 sampai tahun 82 itu kan panjang tuh 9 tahun ya. Nah, presiden itu namanya Tomiko. Tomiko itu orang Singapura. Dialah yang memimpin pembentukan konvensi ini. Dia menyebut bahwa UNCLOS ini adalah the Constitution of the Ocean. Itulah undang-undang dasarnya laut kira-kira gitu. Saking dia lengkapnya gitu ya. Nah, yang baru dari UNCLOS ini adalah UNCLOS tahun 82 ini adalah negara kepulauan itu baru, ZEE yang 200 mil laut itu baru juga. Sebelumnya di UNCLOS 58 tahun dan 60 itu berbeda. Tidak belum ada ZEE dan negara kepulauan. Nah, teman-teman kalau mau lihat, bukan kalau mau lihat ini harus lihat linknya ada di sini di ugm.id/unclos huruf besar semuanya. Itu adalah UNCLOS resmi yang sudah apa namanya saya simpan di situ. Nanti teman-teman bisa download dan bisa baca. Oke, selanjutnya mulai sekarang kita akan selalu bicara soal UNCLOS. Nah, apa dari UNCLOS itu yang penting kemudian? Yang penting adalah kalau dari dulu negara-negara itu
eh, berebut gitu ya, memperebut laut, apa mencoba mengklaim laut segala macam dengan tidak ada aturan, berarti dengan adanya UNCLOS tahun 1982 ini, maka hak negara terhadap laut itu menjadi jelas, menjadi diatur secara resmi. Satu, itu namanya garis pangkal atau garis pantai. Kalau ada air di dalam garis pangkal itu namanya perairan pedalaman atau internal waters. Di luar itu namanya laut teritorial. Berapa? 12 mil laut. Jadi kalau kita lihat ini lagi ulang ya. Jadi laut teritorial ini mencakup tidak hanya air laut saja, tapi dasar laut juga dan udara di atasnya juga gitu. Berikutnya ada namanya zona tambahan 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Itu meliputi air laut saja. Di luar itu ada namanya ZEE 200 mil laut. Di luar itu ada namanya landas kontinen. Landas kontinen itu berarti hanya dasar laut saja. Berarti kalau sekarang teman-teman ditanya nih misalnya, berapa lebar maksimal sebuah negara bisa menguasai air laut? Jawabannya berapa? 200 mil. ZEE ini kan. Itu kalau air laut. Tapi kalau dasar laut, boleh lebih dari 200 mil laut. Itu jawabannya. Sampai di mana itu? Nanti kita akan pelajari di kesempatan berikutnya. Oke, nah di luar itu namanya di area yang dasar laut ini. Berarti ini adalah laut laut yang tidak milik suatu negara nih. Seperti prinsipnya Grotius tadi. Untuk air laut, di luar 200 itu namanya laut bebas. Nah, jadi artinya ada bagian-bagian laut yang memang bebas dimiliki oleh siapa saja gitu maksudnya kan. Nah, dari situ kemudian teman harus tahu juga mana yang namanya kedaulatan, mana yang namanya hak berdaulat. Kedaulatan itu sovereignty, hak berdaulat sovereign rights. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, daratan sampai dengan 12 mil laut teritorial itu namanya kedaulatan. Di luar itu namanya hak berdaulat. Bedanya apa? Sederhananya nih, kedaulatan lebih kuat dibandingkan hak berdaulat. Jadi hak berdaulat itu berarti kita hanya diizinkan untuk memanfaatkan ruang lautnya dan kekayaannya. Kita tidak memilikinya secara penuh gitu. Jadi ini apa yang namanya kedaulatan, apa yang namanya hak berdaulat. Kalau teman-teman lihat UNCLOS nanti, teman-teman akan ketemu dengan bagian-bagian UNCLOS seperti ini. Ada preamble-nya, ada pendahuluan, bab 2 tentang laut teritorial dan zona tambahan, dan seterusnya itu ada semua di UNCLOS-nya. Kalau teman-teman rajin membaca itu sebenarnya mungkin tidak harus ikut kuliah, saya juga akan paham gitu. Oke, sampai kemudian bab 7 lalu bab 8 di sini ada bab 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aturan akhir atau final. Jadi itu semua isi dari UNCLOS. Jadi kalau kita tadi melihat, memahami bahwa UNCLOS itu kan hukum internasional tuh. Jadi dia dibuat oleh persatuan negara-negara kan, dirundingkan dan segala macam. Bagaimana hukum itu berlaku di Indonesia misalnya, atau di sebuah negara kan gitu pertanyaannya. Artinya UNCLOS itu sebagai hukum internasional dia harus menjadi hukum nasional atau harus diadopsi di hukum nasional. Melalui apa prosesnya? Namanya ratifikasi. Ratifikasi itu mungkin bahasa sederhananya Indonesia dengan ini menyatakan menerima UNCLOS, kira-kira gitu. Dan menjadi ketentuan yang berlaku di nasional Indonesia. Lalu di nasional sendiri apa bentuknya? Berarti harus dibuat undang-undang yang mengakomodir UNCLOS ini. Nah, Indonesia dalam hal ini meratifikasi UNCLOS tahun 1985 dengan Undang-Undang Nomor 17 1985. Sehingga artinya UNCLOS ini sudah berlaku di Indonesia sekarang dan Indonesia tunduk kepada UNCLOS dalam hal pengaturan ruang-ruang laut. Jadi ini slide terakhir ini. Kenapa kita orang geodesi ini penting belajar hukum laut kan gitu kan ya. Nah, ini contoh nih contoh hukum perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam. Bayangkan ini kan berarti perjanjian ini kan produk hukum gitu kan ya. Produk hukum ini coba kita lihat di artikel 1 ini pasal 1 aja. Kita baru ngomong satu pasal nih. The boundary between the Indonesian and the Vietnamese continental shelf is defined by bla 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 dan seterusnya. Kalau kita lihat sekarang istilah-istilahnya itu dia tuh. Ada istilah straight lines, coordinates, latitude, longitude, geodetic lines, geographical coordinates, world geodetic systems, WGS 84, chart, semua istilah itu kita biasa pakai di geodesi kan. Nah, istilah itu ternyata dipakai di produk hukum ini gitu. Artinya kita sudah teryakinkan sekarang harusnya bahwa memang hukum laut ini sangat banyak kandungan geodesi geomatikanya. Itulah sebabnya kenapa kita harus belajar hukum laut. Nah, orang hukum saja kalau disuruh memahami pasal ini pun tanpa bantuan kita orang geodesi, nggak akan bisa beliau kan. Dia nggak tahu apa itu World Geodetic Systems gitu. Atau gimana, apa datum itu, apa geodetic lines dan segala macam itu. Nah, tentu saja sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan teknis saja, tidak memahami hukumnya, kita pun tidak akan memahami secara komprehensif.
Oke, jadi itu teman-teman kuliah perdana, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan satu insight awal paling tidak kenapa kok hukum laut ini begitu pentingnya bagi kita orang geodesi geomatika.